Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kini kita akan memulai pembelajaran pada pagi ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, barokah bagi kita, dan semoga kesehatan kita senantiasa terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini seperti biasa pembelajaran tema 1 kita mulai. Dipersiapkan dahulu bukunya, buku tema 1. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 1 ya, sampai dengan halaman 26. Itu subtema 1. Sekarang kita memulai subtema 2 ya, pada halaman 27 itu pada lingkaran tengah itu judulnya subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, di situ diterangkan tentang apa? Di situ tentang pemetaan kompetensi dasar. Itu adalah apa? Hal-hal yang harus diraih ya, hal-hal yang diusahakan untuk dicapai oleh siswa. Jadi buku ini bertujuannya yaitu mencapai kompetensi itu ya. Jadi nanti siswa harus bisa mencapai kompetensi ini untuk subtema 2 ini. Jadi dengan belajar subtema 2 siswa harus bisa apa? Ini dalam hal PPKN pembelajaran ini harus bisa mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itu contohnya harus bisa seperti itu. Kemudian untuk matematikanya harus bisa menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Untuk bahasa Indonesia ya diusahakan bisa mencermati kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti itu harus bisa diusahakan itu ya. Buku ini ditujukan untuk seperti itu. Jadi nanti setelah mempelajari siswanya mampu menguasai pengetahuannya dan melaksanakan hal-hal yang tertuliskan pada kompetensi dasar tersebut. Nah, itu pada halaman 27. Ini kita memulai pembelajaran pada halaman 28 ya, diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di situ diceritakan pada paragraf ya, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Jadi semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Bisa dibaca sendiri di situ materinya sampai selesai ya. Lalu berlanjut pada halaman 29 kita pembelajaran 1. Mulai dari bahasa Indonesia ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia, di situ bacaannya. Ya, ketika masih bayi ukuran tubuhmu sangat kecil dan seterusnya itu dipelajari sampai selesai. Kemudian tugasnya latihan siswa bahasa Indah ya, halaman 29 ini. Tuliskan perubahan tubuh yang terjadi pada manusia sejak bayi hingga menua. Perubahan tubuh yang terjadi pada manusia sejak bayi hingga menua. Bagaimana? Ya, kamu sudah bisa lihat, bisa tahu sendiri ya. Ada pada gambar 28. Di situ ada gambar dari bayi sampai terakhir tua ya. Lah prosesnya apa saja itu, setelah bayi itu bagaimana, terus jadi apa ya, hingga terakhir jadi orang tua. Itu dicatat bagaimana perubahan apa saja yang terjadi. Itu ya tugasnya bahasa Indonesia, dikerjakan, dikumpulkan hari ini, ditulis di buku, tulis di buku tugas. Itu untuk tugas pertama. Lalu materi kedua ini tentang SPDB menari ya. Pertumbuhan manusia disertai pula dengan perkembangan kekuatan ya.
kekuatan dapat dilatih dengan kegiatan menari ya. Menari diartikan dengan menggerakkan tubuh dengan indah, itu menari pengertiannya menari ya. Di sini ada contoh-contoh gerakan menari, gerak 1, 2 dan gerak 3, bisa dibaca dipelajari. Kemudian dibuka halaman 30, aktivitas siswa tugas SBDB itu praktekkan gerakan tersebut dengan tepat. Manakah yang termasuk gerakan kuat dan gerakan lemah dari tangan? Di sini seharusnya ya Pak Guru yang membimbing kalian untuk bagaimana mempraktekannya, tapi karena masih pembelajarannya secara online, jadi masih belum bisa membimbing secara tatap muka. Makanya untuk tugasnya ini, tugas SBDB kita lewati dahulu ya, tidak dikerjakan ya. Seharusnya dikerjakan, tapi ini lebih baik dikerjakan secara tatap muka. Jadi nanti ketika tatap muka, insya Allah baru bisa mengerjakan tugas yang SBDB ini. Jadi untuk hari ini tidak dikerjakan ya, hanya dipelajari materinya pada halaman 29 tadi. Untuk tugasnya SBDB tidak dikerjakan. Kembali lagi selanjutnya materi matematika. Di situ ada penjumlahan ya, penjumlahan tanpa menyimpan dan juga penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan ya, dengan teknik tanpa menyimpan, kebanyakan tanpa menyimpan ya. Ada yang menyimpan hanya sedikit-sedikit, tapi Pak Guru yakin ya sejak kelas 2 ya, sejak dulu mungkin sudah diajari penjumlahan yang menyimpan dan tidak menyimpan. Kalian pasti sudah bisa. Di sini diberikan lagi contohnya ya. Ini penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan yang atas contohnya. 1548 ditambah 1321 dijumlah dengan penjumlahan bersusun. Dan seperti biasa dijumlah mulai dari yang belakang. Yang belakang angka berapa? 8. Terus yang kemudian berikutnya angka 1. Jadi 8 ditambah 1 berapa? 9. Lalu 4 ditambah 2 berapa? 6 ya, enggak ada menyimpannya. Terus 5 tambah 3 berapa? 8. Enggak, tidak menyimpan. Terus 1 tambah 1 2 tanpa menyimpan. Jadi hasilnya 2869 totalnya itu. Kemudian berikut contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ini teknik menyimpan. Contohnya bagaimana? Berapa hasil dari 4759 ditambah 2203 ya. Penjumlahannya diselesaikan dengan cara bersusun seperti tadi ya. Paling mudah dengan cara penjumlahan bersusun. Ya, yang awal ditaruh di atas, yang kedua taruh bawahnya, dijumlah mulai dari angka yang paling belakang terlebih dahulu ya. 9 ditambah 3 berapa? 9, 10, 11, 12. Jadi 9 tambah 3 12. So, ada dua angka, 1 dan jadi yang ditulis angka berapa? Ditulis angka 2-nya, yang disimpan ditulis di atas angka yang di depannya 9. Angka depan 9 itu berapa? 5. Jadi angka 1 ditulis di atas angka 5. Jadi nanti dijumlahkan dengan angka 5 ya di depan itu ya. Jadi angka yang menyimpan ditulis di depan angka yang sudah disimpan tadi ya, ditulis di depan angka 9 ya. Ada angka 5, jadi ditulis di atasnya 5. 1. Berarti 1 tambah 5 berapa? 1 tambah 5 6, cuma 6. Terus 6 ditambah berapa di bawahnya itu? Di bawah 5 ada 0. 6 tambah 0 berapa? Tetap 6. 6 sudah tidak menyimpan. Berikutnya langsung 7. 7 ditambah 2 berapa? 9 ya, tanpa menyimpan. Terus terakhir 4 ditambah 2 4 tambah 2 4 5 6. Jadi hasilnya 6. 6062 itu hasil akhirnya, itu dengan teknik menyimpan. Contohnya seperti itu. Kemudian latihan siswa matematika ini dikerjakan di buku tugas ya, dikumpulkan ya, difoto, dikumpulkan. Lengkapi titik-titik itu dengan bilangan ya, diisi, dikerjakan dengan penjumlahan bersusun ya. Ada yang menyimpan, ada yang tidak
ya, semuanya dikerjakan. Itu untuk tugasnya matematika dikerjakan. Jadi tugasnya tadi bahasa Indonesia. Selanjutnya dikerjakan tugas di situ. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ya. Ada berapa? 5 pernyataan itu. Pernyataan yang benar dan dengan nomor bayi merupakan fase pertama fase itu apa? Fase itu tahap ya. Kamu setelah dilahirkan itu yang pertama menjadi apa coba? Manusia, betul atau salah? Ya, semuanya itu dicari dari 5 itu, dicari yang benar ya. Berikut yang menunjukkan bayi baru saja lahir itu bayi langsung apa ya? Dilihat di situ, bayi setelah lahir, baru lahir langsung kegiatannya apa. Nomor 3, perhatikan pada tari tersebut adalah itu apa namanya, yang digambar itu bagian tubuh apa ya? Pilihannya ada yang nomor 4 dan nomor 5. Di situ dijumlah ya, penjumlahan dijumlah terus dipilih jawabannya yang paling. Kemudian ini dikerjakan juga halaman 31 Romawi 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan nomor 1, bagaimana ciri-ciri pertumbuhan yang terjadi? Apa itu ciri-cirinya ya? Ada pada yang awal tadi ada ya, pertumbuhan pada bayi. Pertumbuhan itu apa sih ya? Dicari dulu dalam bacaan ada. Terus pada bayi itu bagaimana? Itu ada di materi. Nomor 2, apakah fase terakhir dari pertumbuhan manusia di apa? Kan ada gambarnya tadi. Yang terakhir mana itu menjadi apa? Kan yang awalnya tadi apa? Yang masih kecil itu disebut apa ya? Yang terakhir, tahap terakhir itu menjadi apa? Terus nomor 3, sebutkan contoh gerakan dasar yang sederhana. Tadi disebutkan ada 3 contoh ya, disebutkan 1. Tadi ada 3 contoh, dituliskan di contoh. Nomor 4, berapa nilai yang disimpan ini ya, berapa di bawah ini. Sekali lagi, berapakah nilai bilangan ini? Berapa ya? Jadi ada berapa coba nilainya? Misalnya seperti tadi kan, yang dibuat contoh pada halaman 30 itu ada 9 tambah 3 sama dengan 12. Nomor 4 ada berapa contohnya? Sekali lagi, nomor 4 ada berapa nilai bilangannya ya. Contohnya ada pada halaman yang terakhir nomor 5 itu di penjumlahan tersebut ya, dihitung dengan cara penjumlahan, dikerjakan di buku tugas, di foto, dikumpulkan ya. Sampai di situ saja untuk tugas materi tema 1 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.